bagaimana bila Bali tidak bisa kembali kepada situasi di mana semua orang Bali dapat pekerjaan, ya. Kalau muncul fenomena seperti Wedakarna atau macam itu, adalah akibat itu dari ketimpangan yang lahir waktu itu. Netizen Indonesia kali ini mempersembahkan topik di rubrik Bali Blow tentang prospek eksistensi seni budaya Bali pasca pandemi. Maksud saya, sekarang kan solusinya adalah pameran virtual, pentas virtual. Ini apakah mungkin ekosistem baru tersebut yang serba virtual itu mampu menyelamatkan perkembangan seni budaya Bali? Itu saya tidak tahu, tapi yang jelas seni modern Bali ya, atau seni kontemporer Bali adalah hasil akibat dari goncangan yang menimpa Bali sejak fenomena kapitalisasi tahun 70-an. Ya, maka mau tidak mau ada perubahan di dalam struktur ekonomi, dalam struktur demografis, itu ada dampak ya. Dan selama ini orang Bali sebenarnya tidak sepenuhnya beradaptasi ya. Orang seniman Bali pada umumnya menerima wacana pariwisata budaya. Mereka tidak mengkritik segi negatif dari pariwisata. Bukan secara kebetulan bila yang melakukan kritik terhadap segi norak dari kebudayaan yang ada di Kuta, bukan secara kebetulan bila yang melakukan itu adalah orang asing itu. Ashley Pinkerton itu seniman Bali pada umumnya berbicara tentang segi harmoni tanpa menekankan segi konfliktual atau segi problematik dari evolusi. Dan sekarang dengan pandemi ada goncangan baru ya, karena tidak hanya fenomena perubahan di kota, tapi seluruh Bali kena ya. Artinya kehidupan pedesaan, cara seni itu diciptakan di pedesaan, di dalam bidang seni tari, di dalam bidang karawitan pada umumnya, gamelan, segalanya, itu tidak bisa berlangsung seperti sedia kala ya. Ada jarak sosial, dan itu merupakan tantangan besar, dan pasti itu akan ada bekasnya secara historis ya. Pada hemat saya. Jadi kelompok seniman yang lahir di era milenial, seniman akademisi, seniman yang biasa main internet online mungkin tidak terlalu masalah untuk beradaptasi. Tapi audiennya, terutama untuk audien kerawitan di desa-desa itu bagaimana? Tapi sih ada sih transisi untuk adaptasi itu. Misalnya orang suka nonton tayangan cengblong di televisi, beli kasetnya, kemudian tayangan ngereh gitu, tarian Rangno dan Barong tuh, Calon Arang rutin ditayangkan di televisi, Harjo juga. Tapi kebutuhan untuk langsung melihat pentas berantariksi itu tidak kan ada. Itu masalah karena sekarang memang ada keterpecahannya. Kalau kaum milenial itu sekarang dia sudah melihat ke global gitu ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Artinya fenomena akar, fenomena memori tidak jadi masalah untuk dia. Dia semakin terpisahkan itu dari agraris Bali ya. Tapi untuk keberlangsungan agraris Bali, di situ memang kita ada masalah karena dia ada goncangan, tapi untuk direspon itu sulit sekali karena kondisi pandemi ya. Memang
di tempat tertentu orang bisa nonton ada Gares, ada Dharma Wacana, ada Cengblong, ada macam itu Televisi. di pedesaan. Itu masih merupakan semacam adaptasi ya. Tapi ada yang total itu terganggu memang oleh fenomena pandemi. Cara orang melihat maut berubah, semua harus ditunda, itu penggabenan, itu upacara juga dibatalkan atau ditunda. Dari sudut adat memang merupakan satu goncangan yang luar biasa ya. Ya. Akselerasi dari modernisasi. Ya. Pemirsa, kenapa konteks dari pertanyaan saya, karena Jong Kuto sudah banyak menulis tentang perkembangan seni rupa, baik di Bali misalnya tentang Lempad, Wiyanto, kemudian Museum Agung Rai, Museum Puri Lukisan. Karena itulah saya merasa kontekstualitas dari pertanyaan saya bahwa bagaimana prospek seniman Bali, terutama seniman tradisional ya, yang tinggal di desa untuk beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi nanti. Jong, saya ingat mesti referensi Jong ada. Dulu seniman-seniman di pedesaan itu kan 50-50 atau lebih besar dia hidup dari pertanian, sedikit sebagai katarsis, hiburan dan upacara di seni. Kemudian datangnya pariwisata, mereka berubah, meninggalkan pertanian, lebih banyak di kesenian, ke hotel, mengajar, bikin sanggar. Tapi setelah pandemi, wacana kembali ke pertanian kan muncul. Tapi lahan kan sudah berkurang. Sedangkan solusi seniman di desa, saya kira harus kembali seperti dulu, bahwa lebih banyak 50-50 lah di sawah, di ladang, 50% di kesenian. Kembali itu loh. Tapi sekarang kan persoalannya sudah terbiasa mereka meninggalkan sawah, sebagian besar seniman. Sekarang harus balik, sawah sudah tidak banyak. Gimana tuh, Jo? Artinya itu masalah loh, masalah psikologi sosial terhadap. Ya, memang itu Anda menekankan di sini salah satu segi dari perubahan modernitas, dan terutama sekarang ini perubahan yang diakibatkan oleh pandemi. Saya sendiri ya tidak tahu gitu ya. Seperti Ada apa nantinya? titik pertanyaan tentang masa depannya. Apakah pandemi dalam kesenian dan melampaui kesenian akan ada akibat apa pada tataran identitas, pada tataran politik? Bagaimana bila Bali tidak bisa kembali kepada situasi di mana semua orang Bali dapat pekerjaan, ya, seperti dulu? Itu bagaimana kita menghadapi itu ya? Karena selama ini sejak kira-kira 40 tahun ya, surplus demografis Bali ya, ditampung sepenuhnya Di seni dan pariwisata. di pariwisata dan di seni ya. Kalau Bali mulai menghasilkan pengangguran karena banyak orang lokal tidak dapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, terus ada pendatang yang datang ke Bali, bagaimana akibat sosial dan bagaimana akibat politik, itu menurut saya itu harus diantisipasi oleh pemerintah oleh pemerintah. Itu dari sudut seni itu sendiri, seni lukis pedesaan. Sebenarnya seni lukis pedesaan senantiasa berevolusi ya. Misalnya di Ubud kita saksikan itu seni yang disebut tradisional, yang sebenarnya semakin modern, realistis juga, semakin realistis juga, semakin modern. Ada semakin realistis di dalam artian ada seniman yang menggambarkan Bali seolah-olah tidak pernah modern, ya, seolah-olah kuno ada terus. adat ini. Itu berarti ada idealisasi dari tradisi ya. Di lain pihak ada yang memang yang jadi modern, romantis, atau sudah modern. Itu produk romantis. Itu bagaimana nanti ketika tidak ada pembeli? Bila tidak ada pembeli memang bagaimana pariwisata ya?
Kalau selama 10 tahun itu jumlah wisatawan jadi lebih kecil, Ya. bagaimana kita menanggulangi ini? Ya? Tapi memang asumsinya, katakanlah Amerika dan Eropa udah pulih, jadi ekonominya jalan. Bolehlah produk seni budaya Bali diekspor kepada kolektor-kolektor di sana kan. Itu yang menggembirakan. Tapi adanya prediksi bahwa Indonesia penanganan pandeminya yang dianggap amburadul malah diprediksi akan menjadi negara yang paling belakang mampu mengatasi dampak pandemi. Ketika negara Cina dan Amerika sudah maju, sudah bisa bergerak, kita belum. Itu yang menyulitkan nanti. Boleh saya kasih pendapat di sini ya. Indonesia tidak lebih amburadul daripada Amerika ya. Mungkin Cina ya. Tapi Cina bisa menanggulanginya karena itu memang Sistem. mereka dikelola, diperintah secara sangat keras. Sistem dan pemerintah. ketat Jadi tergantung selama puluhan tahun. Sistem pemerintah dan Indonesia tidak lebih jelek dari Brazil, lebih baik dari Brazil. Kalau di Eropa sendiri, dimanapun orang mengeluh tentang tindakan yang diambil pemerintah. Jelas di sini ada masalah. Jelas ada masalah yang merupakan masalah spesifik Indonesia. Jelas pendistribusian dari vaksin merupakan satu masalah. Tapi pemerintah dimanapun dikritik. Jokowi pun dikritik. Siapapun presidennya. Dan siapapun presiden. Pasti dikritik. Memang orang memanfaatkan ini untuk ngantam gitu ya. Dengan tujuan yang lain ya. Tapi tidak lebih buruk ya. Dari negara seperti Indonesia. Jadi klaim beberapa aparat pemerintah bahwa penanganan pandemi Indonesia tidak lebih buruk itu sungguhnya ada benarnya lah. Menurut saya ada benarnya itu. Saya baca berita tentang Prancis, orang tidak mau divaksin di situ. Demo besar-besaran. Demo karena liberté, artinya kebebasan yang lebih-lebihkan sebagai tujuan itu. Ya terkait itu yang emang di Indonesia relatif terdeteksi kemudian tertangani rencana-rencana demo terhadap penanganan pandemi. Tapi aneh, negara-negara maju seperti Amerika dan Prancis, Italia, kok demo juga itu lah. Rasionalitas terhadap bahwa pentingnya vaksin, pentingnya prokes kok juga ditentang di sana. Itu kaitannya apa? Ya karena memang gitu ada pas. Ya. Orang diminta pas untuk masuk di supermarket atau mana ya. Itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan bergerak itu. Ada kemutlakan kebebasan jadi lebih penting daripada tanggung jawab sosial itu. Itu masalah dari negara maju sekarang. Aku merdeka, aku bebas, lu sakit, saya tidak peduli gitu ya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya. Bagi dia kebebasan lebih penting dari harus diatur. Padahal pandemi mengharuskan ada aturan-aturan baru dalam hidup ini kan? Iya. Ya. Jadi poinnya pemirsa saya kira kita harus optimis. Sebab pandangan pengamat asal Prancis ini menyebut bahwa penanganan pandemi di Indonesia tidak lebih jelek dari beberapa negara lain. Harus optimis ya, tetapi harus juga kritik ya. Tetap kritis. Harus diugung-ugung pemerintah supaya kekurangannya bisa dibenahi gitu ya. Harus lebih baik lagi. Ya, supaya lebih baik lagi gitu. Setuju. Sangat penting ya. Saya Boleh kira, sekarang saya muji-muji tapi ya. dalam keseharian harus kritik-kritik. Oke. Saya setuju. Iya. Ya. Jong, di tengah pandemi ini kembali muncul wacana kalau kembali menghidupkan pertanian, terus lahan pertanian sudah berkurang. Kemudian sekian puluh tahun kebiasaan generasi muda Bali lebih melihat sektor pariwisata dan seni. Sebab pertanian dianggap kotor, tidak menarik gitu. Tapi sekarang kesannya sudah ada kesadaran
akademisi pemerintah untuk mengingatkan bahwa hanya pertanian yang mampu bertahan tampaknya. Boleh saya punya pendapat di sini. Salah satu masalah di Bali ya, ialah bahwa sistem agraris Bali ya diidealkan. Seolah-olah kita tidak bisa menciptakan modernitas yang sesungguhnya. Seolah-olah kebudayaan Bali masih merupakan satu kebudayaan agraris ya. Sebenarnya di dalam sirkulasi ide, sistem ekonomi Sudah berubah. dan sebagainya, itu Bali bukan lagi agraris. Itu ekonomi Bali adalah ekonomi yang modern, ekonomi jasa ya. Kalau kita terus berikankan bahwa jiwa Bali adalah agraris, kita lebih sulit mengambil tindakan penanggulangan. Itu harus buka mata terhadap evolusi historis. Tidak berarti bahwa tidak harus melindungi pedesaan. Tapi kadang-kadang di luar idealisasi pedesaan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu sebanyak mana tanah jadi milik dari orang luar desa, dari orang luar pulau. Kita tidak tahu gitu ya, distribusi tanah, penggunaan tanah. Kita sangat miskin dalam hal itu. Sosiolog lulusan UNUD atau apa gitu, apakah mereka mempelajari hal itu? Saya tidak yakin ya. Artinya apa yang merupakan dasar dari evolusi mentalitas itu kita tidak tahu. Dan menurut saya itu merupakan satu masalah ya. Karena kalau ada ketimpangan, kemungkinan ada akibat politik jangka menengah gitu ya. Terutama melalui agama. Maaf kalau saya kritik ini. Ya enggak, tema ini kalau saya kutip Profesor Dr. Wayan Windio, dia bilang ini sebab pemerintah cenderung lebih menganak emaskan kaum kapitalis yang masuk ke pariwisata Bali. Tidak ada perlindungan terhadap intervensi terhadap sektor pertanian. Boleh saya kasih perintah, tapi sudah lama sekali. Dulu kononnya, pada waktu Nusa Dua diseleksi sebagai pusat pembangunan pariwisata. Artinya apa? Artinya fasilitas keuangan diberikan kepada konsorsium baru dulu ya, pada modal besar. Apakah kapitalis kecil itu pengusaha menengah atau kecil, apakah mereka diberikan fasilitas keuangan untuk mengembangkan usaha, untuk membuat itu hotel-hotel kecil? Tidak fasilitasnya. Dan sekarang kita melihat akibatnya gitu ya, ketimpangan sosial itu. Ya. Itu kita menderita sekarang ini dari dari kebijakan-kebijakan yang diambil 30, 25, 40 tahun yang lalu ya. Dan itu berat memang akibatnya itu ya. Kalau muncul fenomena seperti Wedakarna atau macam itu, adalah akibat itu dari ketimpangan yang lahir waktu itu. Mungkin omongannya ya, mungkin agak nyeleneh, belum tentu saya setuju. Tapi dia muncul karena ada fenomena tersebut. Kebutuhan orang itu ada. Ya, ada fenomena tersebut. Itu kebetulan apa kecerdasan dia? Itu kecerdasan. Tidak berarti bahwa kesimpulan yang dianjurkannya adalah kesimpulan baik ya. Tidak berarti bahwa saya setuju. Tapi tidak secara kebetulan kalau muncul itu ya. Artinya dari dulu kebijakan memang terlalu memihak pemegang kekuasaan ekonomi dari luar ya. Dari konco-konco Orde Baru. Ya. Maaf ya. Okay. Jong, satu lagi tentang ini dampak pandemi terhadap pariwisata Bali kan sudah benar-benar kolab, habis, udah nol pariwisata Bali, income-nya. Misalnya pendapatan Kabupaten Badung yang mungkin 80% lebih tergantung dari pariwisata.
Kalau ini sudah 2 tahun hampir, kalau pariwisata tidak mampu pulih, saya lihat pemerintah pusat sangat pontang-panting untuk menggairahkan membangun pariwisata. Ini satu kabupaten menjadi babak belur, mungkin sekarang napas sudah tidak bares lagi gitu. Dulu Bupati bares gitu, sekarang tidak bares lagi. Memang kita relatif beruntung bahwa masyarakat Bali masih utuh, masih persatuan lebih ditekankan daripada perbedaan, apalagi perbedaan konfliktual gitu. Kita masih beruntung bahwa masyarakat Bali masih polos ya, karena memang masalahnya ada ya. Dan saya tidak tahu itu kebijakan ekonomi makro di Indonesia ya yang diambil, tapi saya berharap agar pemerintah Indonesia ya tidak segan-segan meminjam duit di luar negeri agar bisa melampaui krisis ini dengan tanpa banyak masalah gitu ya. Tapi dulu di Indonesia tidak, utang luar negeri tidak begitu tinggi sebenarnya. Sekarang udah sangat tinggi. Yang penting bisa bayar. Dibandingkan Jepang, dibandingkan Prancis, dibandingkan Amerika. Belum sebesar. Tidak sebesar sebelum krisis 30%. Kalau sekarang 40% tidak besar. Jadi lagi-lagi jadi lagi-lagi persentase utang Indonesia terhadap lembaga keuangan dunia tidak lebih buruk dari. Menurut saya Indonesia secara makroekonomi dikelola dengan cukup baik, meskipun saya bukan seorang ekonom ya. Oke, pemirsa netizen Indonesia. Demikian bincang-bincang kita dengan Jong Kuto, seorang pengamat sosial budaya yang sudah lebih dari 40 tahun tinggal di Bali. Kita akan ketemu dengan tema yang lain di kesempatan lain. Sampai ketemu. Boleh lihat dong.